Begini ya, jadi saya mau menerangkan satu makalah dari Mbak Hasyim sehingga sampai sah jadi NU karena bilang-bilang NU tapi tidak tahu madhabnya Mbak Hasyim, malah madhabnya Banser ini apa-apa. Itu bahaya sekali itu kalau ikut NU nggak tahu madhabnya Mbak Hasyim tapi tahu madhabnya apa? Banser. Siapa kita? Itu orang-orang ini cuma siapa kita? Ya nggak apa-apa. Ya apa? Briefing. Pertama nanti. Ini kan ada bansernya. Saya Pakai. Siapa? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Harga mati. Jaga Kiai. Sampai mati. Ada sih pun buatin kapal terakhir. Nah itu madhabnya apa? Coba didengarkan secara tenang, ini spesial ya karena kantor Abang istimewa betul. Saya ngaji tadi semuanya istimewa, tapi ini yang kitab ini saya ajar di sini, maka saya mohon yang paham nanti diajarkan pada yang lain. Limbali syahid minggu dan minta tolong nanti dikopi diperbanyak Bang Siti, karena pasti nggak ada kitab ini di sini. Di Jakarta aja kadang nggak ada berarti. Oh, ya. Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi ya, karena asal dan mazhab yang paling sepuh. Siapa? Hanafi untuk Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadzhab? Bermadzhab artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan. Saya tadi menguraikan detail di mana tadi yang sudah berjalan ini penting sekali supaya kamu tambah ya. Kenapa harus bermadzhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak hidup. Jika kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah tidak minum. Jika ketika Allah mengharuskan kita mengikuti siratal mustaqim, bukan Allah menghentikan jalanku itu tidak, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Karena Allah la yaqulu wa la yashra'u dan makan dan minum. Jika kalau kita ingin minum niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah. Yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya. Cara makannya juga benar. Nah, niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadzhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi. Yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmatnya nggak jelas. Hanya orang yang punya otoritatif bermadzhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul yaitu imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya kenapa kita harus bermadzhab, baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ya. Jadi bukan sirotoka jalannya kamu engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladzina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Tapi itu di Quran ada ayat mayyutir rasulah faqad atau yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada Rasul. Jelas ya, kenapa kita harus bermadzhab. Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang urut yang Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab Hanafi itu identik dengan mazhab Ahli-Ra'i, mazhabnya orang yang penuh dengan logika. Semuanya di logika. Sehingga beliau dikenal dengan Imam Ahli-Ra'i, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada mazhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathhir, alat yang bisa mensucikan kan hanya 2, satu air, 2 debu. Jika kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Debu. Tapi sebetulnya ada alat tathhir yang ketiga yang Anda tidak akan melakukan, yaitu an-nar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai kotoran apa? Sapi, itu najis. Banyak nggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Bahkan sebagian materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi. Tapi cara mazhab Hanafi karena itu ngalami pembakaran sudah suci. Karena kalau ngalami pembakaran berarti ngalami ditathhir, disucikan oleh api. Sehingga kalau kita boleh guyonan,
Kalau kamu wudhu udah dapat air, udah dapat turun, terus mau wudhu pakai, bisa mati ya. Tapi Imam Hanafi gak salah, beliau mencontohkan ketika orang mukmin banyak dosa akan masuk surga itu disucikan di mana? Itu cara berpikir Imam Hanafi. Nyatanya orang mukmin yang berdosa saat mau masuk surga disucikan dengan api. Tapi berarti api adalah alat suci. Ya. Kalau gitu berarti batu bata meskipun dari kotoran sapi atau apa saja kalau mengalami pembakaran berarti sehingga gak perlu ada perdebatan bagaimana ini hukumnya batu bata kan cara bikin diinjak-injak kadang di situ ada teletong apa tapi ada macam-macam itu sah karena mengalami pembakaran dan pembakaran itu bagian dari alat tadhir alat pensuci. Ya, jadi madhurah Hanafi alat tadhir itu 3 kita apa alma baturah wanar. Tapi jangan pakai wudhu ya, janji ya. Apalagi pakai mandi maksudnya. Kira-kira madhab seperti itu. Madhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madhabul arba? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit. Pasti orang cara pandang itu tidak. Di luar teks secara eksplisit, secara sahih. Ya, ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus sebab istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanding ya. Ya kan istimewa pikirnya kan. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit kalau dalam bahasa pondok tidak sorry. Itu pasti yahtamil wujuhan katsir, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil. Pasti iya. Jadi gini, saya beri analogi. Kang Sifai namanya Mas Sifai. Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. Ya, sudah yang lainnya fokus saja. Jelas ya. Jadi, nah itu kira-kira istihad seperti itu. Mau tidak mau kita harus istihad, kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara istihad. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok Arab, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum. Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat zakat hanya sah bikuti baladi dengan makanan yang menjadi bukut makanan pokok negara. Jika orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai beras. Karena ketika Nabi memilih tamar atau memilih gandum, memilih sintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama kuti ahlil balad, makanan yang pokok di negara. Ketika di Indonesia otomatis kita ganti, mungkin di Papua atau di mana diganti sama. Ini yang namanya istihad. Sekarang misalnya Rasulullah kenal, Rasulullah ngasih putrinya Fatimah, misalnya, ini Fatimah kamu tak kasih roh, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat. Sehingga kamu nggak boleh niru saya jilbaban karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Ya, salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa penutup? Ya sudah kalau kamu lelaki ya jangan beli jilbab. Ini masalah istihadiyah. Ya jelas ya. Nah kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan thoroidul istihad atau kaifiyatul istihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir. Akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini kalau dalam kias, dengerin. Allah hanya ngendikan fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu Gus. Maknanya itu apa?
Aku orang menipu seumur kakek ane. Yang dilarang Quran kan Gus, kalau kakek ane kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing di Quran kan tidak. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail itu, ya nggak mungkin. Itu kan seperti anak budak dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai si istrinya lapor Pak Kiai santri Anda yang bernama Siva itu harus sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. Satu bulan lagi istrinya bilang, Pak Kiai sekarang gantinya dia gitu. Kenapa gantinya di Siva? Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyabui kan belum. Jadi dia terlalu tekstual Pak. Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyabui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyaki juga haram atau tidak boleh. Berarti apa naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil idza. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti. Ngisuri juga belum. Kan nggak ada hadisnya. Sementara ini orang-orang intelektualis di sini kan gitu kan nggak ada dalilnya, nggak ada hadis. Itu yang nggak ada itu dalilnya apa saking nggak ada akalnya. Malas mikir. Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyakiti. Sehingga kamu ludahi ya haram, nyadui ya. Nah, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea senang-senang istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit ya. Itu buyut ya haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini Pak. Tapi kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, tadi jangan nyaki. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar, dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea? Gitu. Itu terlalu tekstual. Makanya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, wah ngaji usul apa? Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri gak ngaji usul. Kamu sudah punya kantor cabang. Makanya saya dia malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul fikih. Memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak ini saya imamnya tanya ngaji enggak? Kamu ngaji usul fikih? Insyaallah. Jawabannya ngempar. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih anak saya, gampang ya? Iya. Ilmu kalau kena ya kan. Subhanallah. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau nuruti teks ya Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, terus kamu gak pernah sedekah pakai rupiah, karena gak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar juga, tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua, Nabi sholatnya kan di Mekah. Gak ada hatinya Nabi sholat di Indonesia, apalagi di mana? Korea. Itu semua, kalau semuanya ingin persis. Organisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Semua itu ditanggapi secara ilmu. Jadi fala taqul lahum uflin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ujung ini. Pokoknya gitu tuh aja kan. Apalagi jangan dadak ya. Itu kan kakaknya, bapaknya, abahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu, jadi uflin itu adalah maknanya atadjar, merasa enggak nyaman. Itu aja kan. Jadi atadjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman, itu aja sudah haram, apalagi jancok keadaan itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi, makanya ada dua Quran, hadis, ijma. Itu yang tahu lah. Jadi kamu nggak usah sidik-sidik tahu hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran. Kalau seseorang santri digelanya ojo naboi santri, rasa menunggu teks ojo nyadui, otomatis nyadui ikut.
ikut haram karena sama-sama menyakiti. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng tidak ada jangan pulang tangan kok. Karena nanti Pak Kiai kamu malu kan nggak ada menu yang di. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng, ya beli gedang goreng itu kan yang disebut. Paham ya? Jelas ya? Sama kalau kamu hidup di Mekah, Nabi Sodako pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika sedekah pakai dinar, maknanya mata uang. Ketika misalnya zakat pakai pintoh atau gandum di sana, maknanya adalah mobil. Ini yang namanya apa? Sama seperti Nabi dulu sering wudhu itu dituangkan sahabat pakai ceret, terus sahabat menuangkan. Kendi kan orang dulu gitu. Terus orang sekarang pakai apa itu? Keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng. Sama-sama air posisi mengalir, karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum 2 bola dijatuhi najis maka menjadi najis. Jadi kalau dikucurkan meskipun sedikit najisnya hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang Terus jangan kamu menjadi ortodok, tapi nanti dulu pakai ceret, pakai kendi, jangan keran, nggak ada hasilnya. Itu ngajak goblok apa ngajak? Padahal setelah kendi kita masih bisa protes, tapi Nabi nggak pakai kendi ini. Padahal kalau ada yang bilang begitu omongin aja, tapi Nabi tetap nggak pakai kendi ini. Paham ya? Jadi apa? Kita harus bermantap. Ini saya bacakan di sebentar barokah. Ini nanti saya tinggal ya sama. Nanti cabang semua Korea fotokopi ini dibagi. Syukur-syukur ada yang ngajar. Jangan aja ditunjuk imam, tidak mau apa. Nanti tak tulis pengurus cabang non. Istimewa. Atau itu saja gak istimewa sama sekali. Karena gak ada ngajinya apa? Gak ada. Kalau ini kitab Abu Abdul Farad, kitab doa ini ada 3, nanti terserah Pak Muhyiddin baginya gimana. Jelas saya amalkan di sini, mau dibagi ke siapa monggo. Karena saya kemarin bawa banyak bagi ke beberapa apa. Tapi yang spesial yang terakhir di kantor ini tak bacakan mazhab Basi mas. Sehingga tadi jangan sampai kita tahu mazhabnya Ansor dan Banser tapi tidak tahu mazhabnya. Jadi apalkan ya kitab ini namanya Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulang lagi namanya apa? Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Karangan Basi Masar ya tulis. Karangan Basi Masar. Bukan karangan Banser. Seragam Banser tahu, seragamnya Basi benar. Seragamnya Basim ya ilmu itu loh. Seragamnya Basim ya ilmu. Sehingga orang ikut Basim mesti al-alim al-alama. Ya Haji Hasim. Ya itu seragamnya di mana seragam itu identik. Jadi dirinya Basim ya al-alim, orang alim yang banget alimnya. Kalau Banser kan demi apa kan tahu pokoknya. Jadi Banser nanti dikisah bahwa itu begini. Orang mau salaman sama Kiai kok kamu jengkang kan? Ya mungkin disalahkan Allah. Karena jengkang orang yang mau salaman sama Kiai. Tapi juga mungkin dibenarkan sama Allah karena Banser punya alasan. Tapi kasihan Kiai-nya ganggu. Jadi melihat proteksi Kiai sebagai terganggu itu kebaikan. Berarti dapat nilai 10. Tapi jengkangan orang dosanya 10. Impas. Bisa minus. Nah, kan yang bagus itu apa? Mengawal Kiai tanpa jengkang itu insya Allah 10 tanpa dosa apa? Soalnya kemungkinan itu kecil karena orang kalau senang Kiai itu ya wani mati ya. Mulai kepengen salaman itu sampai wani. Ya wani ya. Ya nanti kita lihat saja Bansernya masuk apa nanti lihat. Karena tadi jengkang santri atau penggemar Kiai haram, ngawal Kiai. Bisa ngawal lewat tinggalkan. Jadi saya baca Arabnya ya supaya dapat barokah tekasnya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani wujudi taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Bahwa seseorang wajib taklid sama salah satu mazhab kalau dia tidak ahli ijtihad. Ya jibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulama al-mu'tabar fi ijtihad taqlidu qaulin mustahidin wal akhdhu bi fatwa yakhruja an uhdati taqlid bi taqlidi ayyin sya'a. Jadi orang yang enggak bisa ijtihad itu wajib mengikuti para mujtahidin. Salah satu enggak apa-apa di antara mereka. Ini penting.
Kemudian kalau ada madzhab tidak mungkin dipaksakan, misalnya Syafi'i Indonesia, itu tidak semuanya harus mempraktikkan madzhab Syafi'i. Ada hal-hal yang kita tidak mungkin Syafi'i. Saya beri contoh yang kamu pasti tidak Syafi'i. Seluruh kiai Indonesia. Bisa beri contoh ya. Auratnya orang sholat kalau perempuan apa coba? Jami'ul badan isal wajha wal kaffain. Auratul mar'ah fi sholat apa? Jami'ul badan. Jami'ul badan seluruh tubuh, wajah, Jadi kalau perempuan sholat gimana? Semua tubuhnya aurat tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. telapak tangan. Tapi kalau kharijah sholat, di luar sholat, auratul mar'ah jami'u badaniyah. Tapi kalau orang Indonesia mengatakan itu dikira Syafi'i apa ISIS? Apa ekstremis? Kira-kira Ekstremis mana? mau nggak mau kita tidak pakai Syafi'i. Tapi kita mbak-mbak di Indonesia setahu saya pondok-pondoknya kiai alim alama pun santrinya itu biasa gitu. Pondoknya Mbak Maimun misalnya, pondoknya orang-orang alim di Indonesia setahu saya santrinya juga kharijah sholat meskipun di luar sholat wajahnya Terbuka. Nah itu madzhab apa? Hanafi apa? Madzhab Hanafi bukan Syafi'i karena Syafi'i mengharuskan pakai Ada wajib. ya mewajibkan pakai ya tapi madzhab Hanafi tidak mewajibkan. Ini contoh di mana kita toleransi. Karena kalau kita paksakan madzhab Syafi'i nanti berhadapan-hadapan sama negara karena dikira musuh. Misalnya, paham ya? Saya bacakan. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Walamil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i la yajibu alil istimraru bal yajuzu lahu al intiqalu ila ghairi madzhabi. Jadi meskipun kita Syafi'i masih boleh berpindah madzhab. Tapi asal dengan panduan guru-guru yang alim ya, jangan seenak. Tapi saya beri contoh tadi guru-guru kita meskipun Syafi'i kan istrinya kiai-kiai rata-rata hanya cukup berjil. Itu artinya Syafi'i tapi dalam hal itu mengikuti Hanafi. Itu dari awal Mbak Hasyim memboleh. Tapi kamu jangan istiadat sendiri. Makanya intikal madzhab terus. Oleh intikal murah roh intikal. Seperti saya kompenser itu seperti madzhab Syafi'i apa Hanafi? Sama madzhab Hanafi. Syafi'i apa Hanafi? Ada rasa. Itu kelihatan garang. Kelihatan jatuh sulit. Garang. Hatinya harus betul. Gak usah takut ya kata hatinya. Lembutnya agak dirasakan tapi galaknya dirasakan. Kenapa? Karena lembutnya di hati, tangannya agak lembut. Ya seorang lagi ya. Jelas ya. Bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi madzhab. Contoh ketiga itu masalah waktu. Kalau teman-teman Korea ini ikut madzhab Syafi'i, semua masjid di Korea itu gak sah. Karena madzhab Syafi'i mengatakan wakaf itu harus di tempat sing abadi, tidak boleh wakaf kontrak. Sah tidak dalam fikih Syafi'i sesuatu yang kontrakan atau sewaan diwakafkan sah nggak? Betul sah? Iya betul. Tapi cara madzhab Hanafi sah. Tapi hebatnya Mbak Hasyim dari awal mengatakan meskipun kamu Syafi'i tidak harus selalu Syafi'i dalam semua kejadian yang Anda alami. Karena memang nggak mungkin. Iya tuh syaratnya madzhab Syafi'i itu kalau wakaf mauquf lah apa? Barang yang diwakafkan kan harus apa? Abadi. Ya. Apa? Abadi. Ya pernah dengar tuh? Masih ada tuh sisa-sisa ilmunya zaman mondok. Masih ya. Pada bersalin. Pada bersalin. Pincong apa di mana? Saya ini sudah keliling Korea, saya meskipun di sini 5 hari, 1 Korea sudah semua ya. Ya, subhanallah. 2 hari 3 masjid sudah semua mulai dengan. Coba tangan mana aja. Coba tangan. Kipcot, Bumi, Taiku, Tipe, Eksan, Jonju, Ansan, Kimpo. Sekarang kicap lagi. Satu Korea karena saya sini sudah 5 hari, di 1 hari 3 masjid. Oh ini pemerkosaan kelas berat. Bener-bener. Belum 5 hari 1 Korea. Lah iya, Presiden Korea aja berarti 5 hari 1 Korea ini saya. Ya ini tolong sekali ya ini di kopi ya terus disebarkan ke semua mas. Karena saya cari kitab ini mau saya beli banyak tapi ya ada baca satu pak. Kalau yang Sulam Taufik saya beli banyak kemarin tak bagi. Sama Arba'in Nawawiyah saya beli banyak tak bagi banyak. Kali ini nggak bisa karena kitab ini sudah. Dan kalau kamu bisa nyetak banyak itu nanti ajaib betul. Di Indonesia saja nggak banyak, di Korea. Tapi kalau hanya ditumpuk nggak istimewa. Diamalkan. Makanya itu saja kamu jadi istimewa terus apa? Nanti saya tanya-tanya, itu ajarkan enggak? Diamalkan.
Ya, jadi ini karangan Basim Asy'ari orisinil tentang masalah madhab. Apa masalah apa? Madhab. Jadi wakaf itu kalau madhab Hanafi lebih fleksibel karena dianggap al-waqfu itu dianggap hibah. Wakaf itu ya seperti apa? Jadi pakai uang ya boleh, terus ya sudah biasa aja, tidak perlu syarat-syarat yang dimet kayak di fikih apa? Syafi'i. Terus ini ada lagi, ini daunnya Mbah Hasyim yang dikutip guru saya Kiai Haji Maimun Zubair dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddid. Ini makalah yang menyelamatkan kita ila yaumil. Ya, itu ada makalah begini. Wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah amal itu boleh. Jadi taklid terlambat. Kayak sampai ini kan pasti taklid terlambat. Karena antara ilmu dan yang kamu lakukan kan dulu yang kamu lakukan. Baru ada 1-2 kiai yang membenarkan. Alhamdulillah ada yang membenarkan. Padahal zaman melakukan karena kebodohan. Itu boleh. Wa taklid ba'dal amal jaizun. Taklid sudah kadung melakukan sesuatu itu jaizun boleh. Misalnya begini, tak beda ini tidak usah awas kalau gak jujur. Kadang lawan di dunia yang lawan tak ada. Karena seorang ulama itu nanti di akhirat lebih keren ketimbang zaman di dunia karena punya otoritas. Awas macam-macam. Ayo umumnya kamu semua zaman di kampung ada ayam jago, tabrak mobil atau sepeda motor, terus kecet-kecet. Gelimpangan ini andikan kamu biarkan ya tetap almarhum. Umumnya kamu sembelih enggak jauh saja. Andai kan kamu sebenarnya tetap mati atau hidup? Mati. Jelas kena kepalanya. Itu apa? Menurut Madzhab Syafi'i jelas gak sah. Karena kehidupannya dia kejet-kejet itu proses mati bukan proses mau hidup. Itu ibarat begini sama tak beda. Ada orang sudah kejet-kejet mau mati, terus kamu wakofi tanah atau kamu hibahi sah pada? Tidak sah, karena dia sudah tidak sah melakukan tasarruf termasuk qabul menerima. Boleh nggak? Ayo orang sudah kecet-kecet tangkap tuh wazir. Nggak boleh kan orang kecet-kecet gitu disuruh apa? Obul. Semuanya nggak sah. Artinya gini, syaratnya penyembelihan hewan itu masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Sekarang kecet-kecet proses kematian atau hidup? Hidup. Kenapa selama ini tetap kamu sembelih? Dalilnya mesti iman. Bukan dalil Imam Syafi'i. Ayo, jujur ya. Ayo, dalil kamu melakukan itu iman apa Syafi'i? Buktinya kalau kecelakaan ayam kecil segini, kamu biarkan mati apa kamu? Mati. Karena gak iman kan? Enggak. Tapi untungnya, ini kan satu kebodohan kan yang sudah lama melakukan satu kebodohan dalam bermadhab, tapi kepintaran dalam ekonomi. Saya pernah gitu, ini kisah nyata. Saya itu mau pergi. Mau kemana gitu pergi, pas sampai jalan raya itu kan, pas sampai jalan apa? Rumah saya kan sampai jalan raya kira-kira ya 300 meter. Pas sampai jalan raya di Bang Mujahidin. Waduh yang jago tak perempuan, kebetulan saya lewat pakai motor. Berhubung ada saya, mungkin orang yang mau nyoba itu mungkin suka kan ada. Dibiarkan. Ini halal apa betul? Tapi nggak boleh halal gitu. Karena kalau saya bilang halal menjadi hukum permanen, makanya bilang nggak boleh halal gitu. Nanti kalau aku bilang halal bisa. Nah ternyata Pak, saya cari-carikan karena kebanyakan orang itu juga salah. Semuanya mengalami seperti itu. Dan semuanya sepakat seperti itu. Dengan dalil apa? Iman. Tapi setelah saya cari di madhab-madhab Maliki, ternyata memang ada yang mengatakan tetap satu. Karena yang dikatakan nyawa itu nyawa tetap nyawa. Setelah tidak mati namanya ya hidup. Meskipun kehidupan yang menuju mati asal belum mati ya namanya hidup. Tapi kamu pas nyembelih itu karena bermadhab Maliki apa karena iman? Nah meskipun itu sudah jadi daging Anda kan sudah kamu makan sudah menjadi darah. Itu kata Basim Asy'ari wa taqlid ba'dal amal jaiz. Meskipun sudah terlambat itu tetap boleh. Jadi kamu berdoa ya Allah, ternyata kebodohan saya yang lalu-lalu ternyata itu Maliki ya Allah. Ya Allah, sama lagi ya Allah. Kebodohan saya di masa-masa lalu ternyata itu Maliki. Alhamdulillah. Aman kan? Jadi waktu itu badal amali jaiz. Pada ini penting sekali ini udah bebas. Nah, di sini dicontohkan gini. Kalau sholat Syafi'iyun dan nasihata sholatihi ala madhab. Cuma tabayyana butlanu fi madhabi wasih khabuha ala madhabi wa yari falahu taqlidu wa yaktafi bi tilka sholat. Jadi misalnya gini. Kalian semua kan sering sholat. Keyakinan kamu kalau sholat kena najis batal enggak? Batal kan saya. Meskipun najis itu sedih, meskipun lubang jarum, misalnya kalau lama dulu lubang jarum. Saya ulang lagi ya, keyakinan kamu kata bahwa
Syafi'i. Syafi'i yang istimewa apa yang nggak istimewa? Nah, kamu kategori Syafi'i yang istimewa apa yang biasa? Biasa. Kenapa sombong menamain diri? Istimewa. Yang istimewa itu kantor cabangnya, ada orangnya. Ya, keyakinan kamu dalam mazhab Syafi'i kena najis sedikit itu sholatnya sah tidak? Tidak. Tapi misalnya kamu habis kamar mandi, basah-basah yang kamu kira air, ternyata uyuh kang sipakin. Kita cerita, tadi kamu kena sedikit sekali, bukan banyak, sedikit sekali. Karena kamu lewat secara tidak hati-hati. Orang Jawa kecipratan, Pak. Dengan cipratan yang saking kecilnya itu, asumsinya juga bisa dilihat mata telan. Kalau orang Jawa, kalau di kitab-kitab diterangkan kal ibro, kayak selubang apa? Ya, kayak sambil khiyat kalau dalam bahasa Quran itu selubang apa? Setelah kamu sholat, kamu kan nanya, delalah ada yang ngabari. Kamu ngomongnya orang kuber tadi gue, wah berarti tadi saya kena, tapi sedikit sekali, kecuali kenanya banyak. Itu sholat kamu tetap sah, meskipun itu mengikuti mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi mengatakan najis yang dengan asumsi tidak bisa dilihat, itu hukumnya makfuh. Makfuh itu terampung. Misalnya saya orang nguyong ngadeg, itu adegan dipakai alat pembesar. Ya, meskipun akhirnya kami, kira-kira kena cipratan kena. Dan ketika pensucian itu semuanya sempurna apa masih ada cipratan yang kadung berdomisili? Kira-kira saja. Pasti kurang sempurna dan pasti ada cipratan yang tetap hingga. Tapi itu kata Imam sama Abu Hanifah, natsun la yudrikuhu tarfun, itu ya fa'an najis yang tidak bisa dilihat dengan asumsi tadi. Itu tidak diambil, tidak punya efek sama sekali dalam pembatalan sholat atau ketidaksaan. Tapi selama ini kan kamu nggak pernah sehati-hati itu menurut mazhab Syafi'i. Paham ya? Sehingga aturannya sholat kamu tidak sah. Terus terlambat tahunya itu setelah ngaji saya di sini. Ternyata sah. Kamu bilang aja sama ya Allah, ternyata kebodohan saya di masa lalu itu ternyata Hanafi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini syarat semuanya. Kalau sholat Syafi'iyun, andai kan orang Syafi'i sholat, zona sihata sholati, ketika sholat dia merasa sah karena syaratnya baik-baik saja semuanya. Kemudian ya sumatabai yang nabut lanuha fi madhabi. Kemudian ternyata sholat itu nyata-nyata batal menurut mazhab Syafi'i. Ya tadi misalnya dikasih tahu bahwa tadi kena najis yang sedikit tadi. Karena kalau najisnya besar sama-sama dua ulama bilang tidak sah. Tapi wasihatuha ala madhabi ghairi. Tapi kalau dicari-carikan mazhab, ada ulama lain yang mengatakan itu sah. Misalnya tadi mazhab apa? Hanafi itu falahu taqlidu. Kamu boleh ikuti mazhab Hanafi ini meskipun badal amal, meskipun terlambat. Jadi misalnya ini ada ekstremis Pak Mujahidin bilang, harus sholat lagi kamu, sholat kamu tidak sah karena menurut mazhab Syafi'i ini. Ternyata terus kamu enggak sah Hanafi, tapi tahu kan baru sekarang, masalah kan belum tahu. Kan biasa orang bodoh terlambat, masalahnya apa? Kan biasa orang bodoh terlambat, masalahnya kan nggak ada masalah. Nah, padahal kamu saat sholat ini kan bukan karena Hanafi, karena jabrek. Lihat, kamu pas sholat tadi loh, tetap ada najis kecil, tetap sholat itu karena jabrek apa karena Hanafi? Baru setelah sholat dengar kabar kalau seperti itu menurut Hanafi gak apa. Nah, meskipun demikian kata Basim Asy'ari falahu taqliduhu wa yaktafi bitil kasolat. Artinya nggak apa-apa dan sholat itu sudah cukup. Apa sholat itu sudah cukup. Jadi ini penting. Jadi makanya ini penting sekali ya. Jadi dari awal Basim Asy'ari sudah mengatakan ciri khas ahli sunnah atau aswaja Indonesia itu mengikuti salah satu mazhab. Tentu kita secara seringnya mazhab Syafi'i ya, tapi ada hadisah, ada hal-hal tertentu yang kita ikuti mazhab yang lain. Saya ulang lagi takbirnya ya. Wala yajibu alal amili iltizamu madhabin fi kulli hadisah. Tidak harus semua kejadian harus ikut persis seperti mazhab Syafi'i. Walawil tazama madhaban muayyanan kama madhab Syafi'i la yajibu alaihi istimrar. Kalau sudah berpegangan Syafi'i itu pun tidak harus terus-menerus dalam semua ranah hukum. Fa'bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi. Kadang-kadang sesekali juga boleh intiqal pindah. Tapi tadi ya asal lewat guru yang arif dan bijak sana, bukan berdasarkan kayak adatnya Kiai Indonesia kan santri-santrinya keluarganya ya jilbaban biasa ada pakai cadar. Itu sebetulnya tidak mazhab Syafi'i ya, karena mazhab Syafi'i mengatakan di luar sholat semua tubuh perempuan harus apa? Tapi kalau NU begitu ya dianggap kayak kubu sebelah.
makanya ini penting ya. Jadi saya mohon sekali ini terserah nanti pihak kantor sini, tapi ini saya hadiahkan. Saya sendiri pendapat ini tidak bisa banyak. Andai kan bisa banyak mungkin saya beli banyak. Kayak contoh saya beli banyak. Ya di kopi aja ya terus. Semua imam masjid di sini punya. Kemudian benar-benar Endo mengenali madhab pendirinya itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jangan sampai lebih kenal madhabnya Ban Serdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.